Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita teruskan pelajaran rudud kita. Mungkin sedikit kok nampak aneh ya, Pak Ketua baru datang. Rudud itu artinya apa kemarin Pak? Bukan udud ya. Rudud artinya pembelaan, penolakan. Maksudnya kita belajar ini kemarin diantaranya supaya kita ini tambah yakin bahwa ternyata amalan-amalan yang selama ini diajarkan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi ternyata ada dalilnya. Kita membela diri dari serangan-serangan orang luar yang mengatakan ini bid'ah, ini enggak ada dalilnya, ini sesat, bahkan ada yang mengatakan ini syirik. Ada itu Pak, Ustadz nulis buku sholawat Maryah, sholawat syirik. Luar biasa. Ini kita bab sholawat. Sholawat Maryah, sholawat syirik. Ini pelajaran rudud, pembelaan diri supaya kita tambah mantap, tambah beramal ala basirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua tentang sholawat, halaman 14. Sebelumnya dikasih mukadimah sedikit. Al-Imam As-Sanusi, seorang tokoh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Sanusi, beliau menuliskan dalam kitabnya Syarah Sugro bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu yang agung yang terus terbuka di dunia dan di akhirat. Pintu yang agung untuk bisa kita mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala di dunia. Bahkan beliau menulis, sebab baginda Nabilah Allah Ta'ala menciptakan kesempurnaan dunia dan akhirat. Sebab syafaatnya beliau, syafaat kubro di akhirat nanti, kesulitan-kesulitan yang maha besar di akhirat menjadi selesai. Masalah-masalah yang para nabi pun tidak sanggup untuk menyelesaikannya, itu selesai berkat syafaatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kedudukan beliau ini. Sebab beliau Allah ciptakan seluruh makhluk, sampai di akhirat syafaat beliau menyelesaikan masalah-masalah besar yang tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikannya. Barokah diutusnya beliau, maka kegelapan, kekufuran, kejahilan hilang semua dari dunia ini, sehingga muncul orang-orang soleh, muncul wali-wali di setiap generasi.
Terus umatnya memenuhi dunia ini, menjaga dunia ini dari kiamat. Ini kiamat tidak akan terjadi kecuali ketika tidak ada lagi orang yang mengucapkan asma Allah. Ketika tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, kiamat. Nah, kenapa sekarang ada orang yang terus mengucapkan Allah? Barokah diutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad. Allah menjaga iman di dalam zaman yang terus berganti-ganti, fitnah yang terus berdatangan, iman tetap dijaga sampai menjelang hari kiamat. Juga barokah diutusnya baginda Nabi. Bahkan saking berkahnya dakwah beliau, ini didukung oleh riwayat-riwayat, banyak umat beliau yang saking bersih hatinya, saking bersinar hatinya, saking besarnya hikmah dalam hati mereka, itu kadu ayakunu anbiya, seolah-olah nur umat ini itu menyaingi nabi-nabi Bani Israel. Luar biasa ini. Ada golongan umat ini yang saking bersih hatinya, nurnya itu sampai hampir seperti nurnya para nabi dari kalangan umat-umat yang terdahulu. Gimana? Umatnya aja sampai seperti itu. Bahkan nanti surga itu 2/3 penduduknya adalah umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu sedikit gambaran ya. Itu baru kata para ulama, itu baru dari segi kuantitas, baru dari segi jumlah. Jadi surga nanti, surga itu 2/3 jumlah ahli surga itu dari umatnya, umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang sepertiga siapa ini? Ini mulai umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini baru dari segi kuantitas jumlah. Lah kalau dari segi kenikmatan yang diambil, dari segi yang lain, dari segi nikmat-nikmat surga, prosentase nikmat surga yang didapatkan oleh umat ini, itu sangat mungkin jauh lebih banyak lagi. Karena kedudukan umat ini yang begitu tinggi. Lah tingginya kedudukan umat ini juga menggambarkan tingginya kedudukan nabinya. Maka dari sini sedikit bisa kita gambarkan bagaimana kemuliaan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai baginda Nabi, dengan mengagungkannya, dengan memperbanyak sholawat kepadanya adalah min a'lal wasail, termasuk perantara yang paling tinggi. Jadi mencintai Nabi, mengagungkan Nabi, memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi, termasuk paling tingginya perantara untuk bisa selamat, untuk bisa sukses, untuk bisa mendapat derajat yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala.
Luar biasa ya. Makanya ketika seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi tentang alamat hari kiamat, apa kata Nabi? Mada a'dadta atau kama ja'a fil hadis. Apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat? Kok engkau bertanya-tanya itu loh? Persiapanmu itu sudah sejauh mana? Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan. Maksudnya itu, aku tidak punya persiapan sholat yang banyak, amal-amal lain yang banyak. Hanya saja aku sangat mencintai engkau. Maka apa jawab Nabi? Seseorang engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Almar'u ma'aman ahabba. Luar biasa ya. Makanya kita baca bab tentang keutamaan sholawat. Nanti dari sini mau kita kembangkan pembahasan tentang ya mungkin seputar Sayyidina. Nanti kita kembangkan juga pembahasan tentang seputar teks sholawat yang mirip sholawat Maria. Gimana sholawat Maria? Allahumma sholli sholatan kamilah ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad. Nah ini yang nggak seneng kebakaran jenggot ya, tanhalu bihil uqad. Seluruh masalah yang ruwet selesai bihi sebab baginda Nabi. Wah syirik ini. Sebagian mengatakan begitu. Nanti kita bahas. Yang Sayyidina juga begitu. Nanti kita kembangkan pembahasannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14 bab 2 tentang sholawat, keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hei orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini perintah untuk membaca sholawat. Makanya kata para ulama, hukum membaca sholawatnya itu hukumnya wajib karena diperintahkan oleh Allah. Oke. Dari sini juga ada pelajaran tambahan sedikit. Semestinya kita hadirkan 3 perkara. Kata guru kami, di saat kita membaca sholawat, yang pertama merasakan kebersamaan. Di situ dikatakan tadi, Allah dan para malaikat pun selalu bersolawat kepada Nabi. Maka kita rasakan ketika kita membaca sholawat pun, itu Allah dan malaikat pun juga selalu bersolawat kepada Nabi. Ini pertama. Kemudian yang kita hadirkan yang kedua, sudah pernah saya sampaikan juga ini dulu, jasa-jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan beliau. Sampai terasa di dalam hati kita, jasa beliau ini alangkah besarnya, nggak mungkin kita balas. Nanti yang terakhir yang nomor 3, hanya Allah
yang mampu membalas jasa beliau. Hanya Allah yang mampu membalas. Maka Allahumma sholli, ya Allah, berilah sholawat dari kemajanya. Sholawat itu apa sih maknanya, Pak? Lafaz sholat itu, Pak, itu makna secara bahasa adalah doa. Jadi sholat itu artinya doa secara bahasa. Secara syarak, khususnya ketika ditujukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah rahmat dari Allah yang dibarengi dengan pengagungan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya ketika kita bersolawat itu kita minta supaya Allah menambahi rahmat yang disertai pengagungan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pun ada satu golongan yang arahnya agak ke liberal, kebebasan. Akhirnya sholawat ini kan makna aslinya doa, dia kebablasan, liberal namanya ya. Akhirnya sholawat ini bisa ditujukan kepada siapa saja. Allahumma sholli ala Paidi, Allahumma sholli ala Pak Sugeng, bisa doa kok. Kata sebagian orang terlalu kebablasan meluaskan makna sholawat. Sallallahu ala Paijo, begitu itu sebagian. Di sisi yang lain ada yang terlalu menyempitkan. Gak boleh sholawat itu pokoknya yang boleh ya yang apa? Diajarkan oleh Nabi saja teksnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Itu yang lain nggak boleh. Ada yang menyempitkan dari segi maknanya. Sholawat kepada keluarga Nabi itu dikhususkan yang ini saja, macam-macam. Ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Ahli sunnah wal jamaah ini pemahamannya di tengah-tengah, tidak terlalu bebas kebablasan, juga tidak sempit kaku. Itulah yang telah dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah dari generasi ke generasi, dari abad ke abad. Sholawat ini kepada Nabi rahmat yang disertai pemberian pengagungan. Sholawat kepada keluarga Nabi ini kalau dalam makom doa itu malah bisa seluruh orang beriman ini masuk. Sholawat kepada keluarga Nabi dalam bahasa doa itu seluruh orang beriman bisa masuk. Dalam bahasa yang sempit ahlul bait ya seluruh keluarga Nabi dari jalur sahabat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah merahmatinya 10 kali. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah merahmatinya 10 kali. Kita mendoakan Nabi, nanti dapat janji, dapat rahmat 10 kali
lipat. Maka kata para ulama ini jenengan tulis, sholawat itu termasuk doa yang pasti makbul. Sholawat ini adalah doa yang pasti makbul. Karena kenapa? Karena balasan sholawat ini sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ketika kita bersolawat 1 kali kepada Nabi, otomatis kita dapat janji, dapat doa. Itulah yang kata para ulama, kita disuruh melakukan amalan-amalan yang di situ ada janji doa, ada janji timbal balik dari Allah Ta'ala. Seperti sholat sebelum asar 4 rakaat. Walaupun dalam kitab-kitab fikih, sholat sebelum asar 4 rakaat ini bukan termasuk sholat sunnah mu'akadah. Tetapi di balik sholat 4 rakaat sebelum asar ini ada janji. Apa itu? Janji doanya Nabi. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Begitu juga ini, kita sholat kepada Nabi, di balik itu ada janji doa, bukan doa, pemberian rahmat 10 kali lipat dari Allah Ta'ala. Makanya kata para ulama, di sini ditulis sebagian para ulama tasawuf, mereka mengatakan, barang siapa yang tidak mempunyai guru, man faqada suyukhat tarbiyati, barang siapa yang tidak mempunyai syekh yang mentarbiyah, guru pembimbing, maka hendaklah memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Dengannya dia akan sampai kepada maksud-maksud yang ditujunya. Terus kalau jenengan punya saudara di rumah, tidak punya guru, tidak punya kiai yang membimbing dia, jenengan arahkan supaya orang itu memperbanyak baca sholawat. Apalagi orang-orang sudah tua, sudah banyak longgarnya di rumah, itu jenengan paringi amalan lah. Mbah, kula paringi amalan nggih. Iya. Apa itu? Jenengan perbanyak sholawat Mbah, sehari 1000 kali, misalnya gitu. Ini kalau jenengan ngasih amalan kepada orang-orang awam itu, bagusnya langsung ditentukan jumlah. Kalau enggak perbanyak sholawat umum gitu malah biar bingung, enggak ada batasan malahan dia, karena belum terbiasa. Tapi ketika ditentukan jumlah, nanti mantep. Per hari Mbah baca sholawat 1000 kali. Nah itu begitu itu. Dengan bacaan sholawat itu dia akan dapat bimbingan secara khusus, walaupun dia tidak punya guru. Sholawat paling singkat itu bisa. Paling singkat Sallallahu alaihi Muhammad. Paling singkat. Atau lebih singkat lagi, sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Nggih. Sama juga agak lebih panjang lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau menanyakan yang paling singkat, Allahumma-nya dihilangkan. Jadi sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ini agak singkat kayaknya. Sallallahu ala Muhammad. Berarti kok rasanya sudah biasa Sayyidina ini kok nggak enak. Sayyidinanya di hati. Sallallahu ala Muhammad atau Sholli ala Muhammad, lebih singkat lagi. Sholli. Kalau yang ini sholat. Yang sholat ini memakai bentuk fi'il madhi, kata kerja lampau. Untuk
untuk menguatkan. Yang bawah itu pakai kata siwet perintah, bukan memerintah Allah, maksudnya doa. Dan itu apa namanya, apa namanya itu, bisa kita baca dalam hati. Sholawat ini tidak harus kita baca zahir dengan lisan, tapi bisa kita baca dalam hati. Dan hati ini gerakannya cepat. Kalau dengan sudah tambah terbiasa, nanti tambah cepat. Mungkin jangan pernah lihat orang muter tasbih kok, muter tasbih kok cepet banget. Itu dia main hati, Pak. Kalau amalan seperti membaca ayat kursi 117 kali itu bisa hati. Kalau membaca ayat kursi, membaca surat niku nggih, yang dipahami dari teks zahirnya para ulama harus keluar. Namanya membaca. Bukan umi-umi nggih, harus keluar. Kalau cuma umi-umi nggak masuk. Umi-umi kalau suaranya terdengar telinga sendiri sudah dikatakan membaca. Membaca sirri. Tapi kalau umi-umi sekedar gerakan mulut tanpa ada suara yang terdengar oleh telinga sendiri, itu bukan membaca. Yang namanya membaca sirri itu minimal juga harus terdengar oleh telinga sendiri. Kalau kirsi itu nah, seperti itu ya. Harus Keluar. Tapi keluar niku maksudnya minimal membacanya dengan tes di suasana yang hening. Jangan ketika rame-rame bareng-bareng baca ayat kursi ini kok. Itu nggak akan diketahui minimal bacaan yang sampai terdengar telinga itu seperti apa. Malam hari sendirian di kamar, jenengan nyoba baca yang suara yang paling lirih yang bisa terdengar oleh telinga sendiri, itulah sudah namanya bacaan. Nanti ketika suara ini Anda praktekkan di kerumunan orang yang ramai, itu pun sudah sah bacaan Anda. Dites di tempat yang sepi, hening, minimal suara yang terdengar telinga kita seperti apa. Nah ini kalau kita praktekkan, walaupun kita nanti di tengah keramaian sehingga telinga kita nggak dengar, itu sudah dianggap membaca. Oke. Dan cukup umi-umi dikit itu sudah terdengar. Begitu ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa hina seseorang yang ketika disebut namaku lalu ia tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai dikatakan nama Nabi disebut kok nggak solawat, orang ini sangat hina. Ada lagi riwayat sangat kikir. Ada lagi riwayat didoakan jauh dari rahmat. Itu yang doanya malaikat Jibril yang diamini oleh baginda Nabi. Yang doa malaikat Jibril, pimpinannya malaikat, yang ngamini pimpinan seluruh makhluk Sayyidul Anbiya. Siapa yang mendengar nama engkau disebut kok tidak baca sholawat, celakalah dia. Maksudnya jauh dari rahmat. Ini membuktikan juga bagaimana begitu tingginya derajat baginda Rasulullah, sehingga namanya disebut kok kita nggak sholawat pun akan dapat kesan buruk seperti itu, saking tinggi derajat beliau. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan jadikan kuburku
sebagai perayaan, sebagai hari Id. Bersolawatlah kepadaku, sebab solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Jangan kalian jadikan kuburku sebagai perayaan Id. Bersolawatlah kepadaku, sebab solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sampailah, sampai kepada Nabi, langsung dibalas oleh Nabi. Lah hadis ini juga sebagian orang menjadikannya sebagai dalil, okay, kita ini datang di kubur Nabi, kemudian duduk berlama-lama di sana, doa di sana, memperbanyak sholawat di sana, itu nggak boleh, kata sebagian orang. Jangan kau jadikan kuburku idan, la taj'alu qabri idan. Idan ini apa Pak? Id, hari raya. Memang di kalangan umat-umat terdahulu itu ada sejarah. Ada sebagian umat itu yang terlalu mengkultuskan nabinya, sehingga mereka itu sampai menyembah-nyembah di kubur Nabi, sujud di kuburan Nabi. Tapi apakah seperti itu ada di kalangan umat ini? Yang mayoritas yang ahli sunnah, yang ahli amal, nggak ada. Di sana ya paling memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, itu boleh, dan itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita dari zaman ke zaman. Bahkan dulu kita pernah saya sampaikan, kata Al-Imam Malik, imam ahli, imamu dari hijrah, imamnya Madinah, yang kelahirannya pun sudah diisyaratkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya kuat. Setelah dekat masanya, orang-orang akan datang dari berbagai macam penjuru dunia dengan cepat ingin belajar ilmu agama, tetapi mereka tidak menemukan orang yang lebih alim, melebihi seorang alim yang ada di kota mana Pak? Madinah. Siapa itu? Orang paling alim yang muncul dari kota Madinah. Setelah Nabi ini hadis disabdakan oleh Nabi, sekarang ini sudah dekat masanya. Zaman Nabi itu kan belum kelihatan orang berbondong-bondong Pak.